Ustaz, Gimana? Ustazah maaf suaranya kurang kedengaran. Oh, suaraku kurang kedengeran. Sekarang apa udah kedengeran? Udah Ustazah. Oke. Sesi kali ini isinya full baca Quran, diawali dengan doa. Jadi tetap berdoa seperti biasa. Nanti sisa waktunya kita gunakan sampai habis untuk baca. Jadi mau diperiksa bacaannya. Silahkan. Ustazah izin Ustazah, saya masih halangan Ustazah. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu berdoa dulu aja. Assalamualaikum teman-teman. A. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Jangan jangan kayak latah. Apa? Apa itu namanya? Gagap, gagap. Ulang, ulang. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman, bagaimana? Jangan teman-teman. Bagaimana? Itu gagap. Ulang lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. A, dimulainya dengan A, bukan sa. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Jangan mingkem dulu. Mingkemnya pas mau ngomong bagaimana aja. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Diam dulu, orang belum jawab salamnya juga. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Nih, kamu stay di huruf vokal terakhir yang baru saja kamu ucap. Assalamualaikum. Saya ulangi. Stay di I. Dan saya ulangi. Itu kamu stay di A yang mau kamu ucap. Itu yang dimaksud dengan gagap. Saya ulangi. Stay di I. Assalamualaikum teman-teman. Stay di N. Jadi, supaya tidak gagap, stay-lah di huruf terakhir yang kamu ucap. Kalau kamu ucap itu vokal, ya udah stay di vokal itu. Kamu kalau lagi selesai ucap konsonan, stay di konsonan itu. Jangan konsonannya baru selesai ucap, kamu langsung siap-siap ke huruf yang mau kamu ucap berikutnya. Nanti kesannya tuh kamu lagi, kapan mulainya ya? Nah, gagu. Ya, paham? Paham, Ustazah. Coba, kalau paham dipraktikkan. Saya ulangi. Tuh. Assalamualaikum teman-teman. Kamu tidak stay di I. Saya ulangi. Nah, Assalamualaikum. Saya ulangi. Assalamualaikum. Jadi A-nya itu pas waktu kamu mau ngucap aja. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana Nanti kabarnya hari? kamu mau mulai B lagi tuh. Ulang lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman kok gini? Kamu paham nggak? Jangan iya-iya aja. Kamu paham nggak? Kalau nggak paham bilang. Kalau paham, yuk perbaiki. Masa paham nggak ada bedanya? Paham nggak? Hah? Paham, Ustazah. Paham. Kalau paham, tanda paham itu berubah. Nih dah.
Gak ada paham itu cuma tahu doang. Kamu jangan-jangan bukan paham, tahu. Orang kalau paham tuh harusnya perilakunya berbeda loh. Coba ulang lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Aku bilang pas waktu mau ngucap salam apa? A. Terus kenapa kamu nggak melakukan itu? Jawab. Kurang sadar Ustazah. Apa yang bisa bikin kamu sadar? Kurang tenang Ustazah. Sayanya kurang. Kamu paham nggak pertanyaan aku? Apa hal yang bisa bikin kamu sadar? Apa hal yang bisa Dengan bikin aku kenyang? Makan. Apa hal yang bisa bikin aku bahagia? Tidur. Apa hal yang bisa bikin aku stres? Gak bisa tidur. Jadi perilakunya jelas. Apa hal yang bisa bikin kamu sadar? dengan teliti mengingat kesalahan. Gimana caranya biar kamu bisa teliti dan mengingat? Harus fokus Ustazah. Gimana caranya untuk fokus? Harus tahu kesalahan yang harus diperbaiki. Sekarang kamu udah tahu kesalahannya. Iya Ustazah. Apa kesalahannya? Kesalahannya di terlalu tidak pas, kurang pas Tidak kurang pas. dalam pengucapan. Apa yang lagi kamu rasa sekarang? Perasaan apa yang lagi kamu rasa sekarang? Perasaan Marah, kurang sedih, tenang. kesal, benci, bahagia, semangat, takut, berani, itu nama perasaan. Perasaan apa yang lagi kamu rasain sekarang? Semangat diikuti dengan kurang tenang Ustazah. Oke. Apa nama emosi kurang tenang yang lagi kamu rasain? Takut, Iya Ustazah. khawatir. Khawatir Ustazah, khawatir. Khawatir apa? Khawatir banyak salah. Emang kalau banyak salah kenapa? Kurang fokus Ustazah. Ya karena sayanya kurang mungkin gitu Ustazah. Nih, kamu nggak bisa menjawab pertanyaan aku dengan baik. Coba pahami baik-baik. Kamu tadi bilang, kamu nggak sadar. Iya. Iya Ustazah. Pas diusut-usut, kenapa nggak sadar, nggak tahu kesalahan? Betulkah alasan kamu nggak sadar, kamu nggak tahu kesalahannya? Iya Ustazah. Masa? Aku udah kasih tahu belum salahnya di mana? Sudah Ustazah. Nah, itu berarti kamu tahu nggak kesalahannya? Iya Ustazah, tapi pas diucapkan itu kurang pas gitu Ustazah. Jadi sayanya kurang, ya kurang fokus mungkin ya Ustazah. Kok mungkin?
Sekarang coba kamu kenali baik-baik. Kamu kurang sadar atau kurang fokus? Itu dua hal yang berbeda. Coba pahami pelan-pelan. Ini terapeutik loh. Terapeutik itu cara kamu untuk mengenali diri kamu, cara kamu untuk mengelola diri kamu, cara kamu untuk menghadapi diri kamu. Kamu terlihat tuh bingung mengenali diri kamu sendiri. Aku kenapa ya? Apa aku karena ini kali ya? Kali ya. Mungkin. Itu artinya kamu nggak benar-benar tahu tentang diri kamu loh. Kalau kamu nggak tahu tentang orang lain, oke lah. Ini diri kamu sendiri kamu nggak ngerti. Sadar nggak Iya, itu? Ustazah. Iya. Sadar apa tahu? Tahu setengah sadar, Ustazah. Kenapa bisa setengah sadar? Kamu lagi pingsan sekarang. Kurang fokus, Ustazah. Apa yang bikin kamu Kurang kurang fokus? kekhawatiran. Kenapa? Khawatir tentang apa? Khawatir ada ketakutan, Ustazah. Khawatir ada ketakutan. Aku khawatir. Khawatir ketemu orang yang aku pernah gak suka gitu misalnya. Aku khawatir menyinggung perasaan orang. Itu jelas tuh alasan. Aku khawatir takut. Itu dua emosi. Khawatir itu diikuti dengan alasannya. Jangan emosi menjadi alasan emosi. Aku takut berani. Emang bisa gitu? Aku takut salah ngomong, makanya aku gak berani. Aku takut jatuh, makanya aku gak mau melangkah. Itu jelas. Bukan aku khawatir takut. Aku khawatir ada ketakutan. Kira-kira terjawab nggak alasan Enggak, kekhawatiran? Ustazah. Enggak. Coba, kamu khawatir apa? Yang jelas, pikirin aja dulu baru ngomong. Ingat sekarang kamu lagi di terapi. Terapi supaya apa? Supaya public speaking kamu bagus. Orang yang bisa ngomong itu orang yang tahu dulu tentang kapasitas dirinya. Berbicara, speaking ya, bukan talking. Jadi ada dua, ada public speaking, ada public talking. Public speaking itu berbicara. Kalau berbicara itu ada aturannya. Kalau public talking tuh ngomong. Ngomong itu tidak terlalu banyak aturan yang kayak dipelajari di public speaking. Jadi kalau misalnya yang sekarang sedang kamu pelajari adalah public speaking. Dengan konten speakingnya adalah ilmu tajwid. Makanya disebutnya speaking tahsin. Public speaking mengenai ilmu tahsin. Ya. Untuk bisa Iya. menjadi speaker di bidang tahsin, sebagai pembicara di bidang tahsin, sebelum kamu mempelajari konten tahsin itu, kamu pelajari dulu diri kamu. Supaya apa? Kamu sadar apa yang sedang kamu bicarakan itu cocok dengan kesiapan kamu atau enggak. Dan ini modal bukan cuma untuk sebagai seorang speaker tahsin, sebagai speaker aja. Pembicara itu harus tahu mengelola dirinya tuh harus kayak gimana. Apa emosi yang lagi kamu rasa sekarang? Khawatir, takut, jijik, semangat, tenang, marah, kecewa. Apa? Itu nama-nama emosinya. Apa yang kamu rasa? Khawatir, Ustazah. Oke. Khawatir terjadi apa? Khawatir terjadi banyak kesalahan Oke. yang diucapkan. Jelas ini, jawabannya benar nih. Sekarang, emang kenapa kalau salah?
Nih, contoh ya. Aku khawatir. Kamu udah menikah belum? Sorry. Sudah, Ustazah. Sudah, oke. Sekarang flashback lah ya. Kamu, misalnya adalah aku saat ini. Ya. Sorry, kebalik. Aku adalah kamu saat sebelum menikah. Aku takut ketemu calon mertua. Karena dia terkenal preman, misalnya. Ya, aku takut ketemu calon mertuaku soalnya dia tuh terkenal preman. Banyak disegani orang lah di luar. Emang kenapa kalau misalnya ketemu calon mertua preman itu? Aku takut digebukin. Emang kenapa kalau digebukin? Ya kan gak boleh lah aku calon mantunya masa digebukin. Berarti sekarang kalau aku tambah lagi pertanyaannya. Kalau benar kamu digebukin, apa yang mau kamu lakukan? Ya nggak jadilah buat diterusin ke jenjang pernikahan sama anaknya. Jadi dihadapi dulu ketakutannya. Tahu alasannya kenapa kamu takut. Emang kenapa sih kalau itu terjadi? Nah, kalau misalnya pada akhirnya keputusan terakhir yang kamu ambil adalah nggak jadi nikah, ya udah. Tapi clear, masalahnya clear. Nah, ini kamu apa yang kamu khawatirkan? Oke, takut salah. Emang kenapa kalau salah? Jawab. Takut dimarahin, Oke, Ustazah. oke, sip. Kamu mulai paham ya pola pertanyaanku Iya, arahnya kemana ya? Oke. iya, Ustazah. Emang kenapa kalau dimarahin? Coba, jawab lagi, pelan-pelan. Emang kenapa kalau dimarahin? Pikirin aja dulu gak apa-apa. Emang kenapa kalau dimarahin? Nanti aku nangis, nanti harga diriku jatuh, nanti aku nggak mau masuk Masti Institute lagi, nanti aku sakit hati, nanti aku makin nggak bisa belajar, nanti aku teringat guruku yang dulu pernah mukulin aku gara-gara banyak salah, nanti aku apa yang sedang kamu pikirkan? Takut dikeluarin, Ustazah, karena banyak Oke, salah. bagus. Kamu udah mulai paham ya? Aku senang loh. Iya, Kamu udah mulai Ustazah. paham. Oke. Jadi ini aku tuh lagi ngajarin kamu cara kamu tahu situasi dan kondisi kamu dengan teknik tanya jawab. Ini bisa kamu pakai saat kamu menghadapi murid kamu yang kamu sendiri bingung kenapa dia kayak gitu. Aku tuh bingung kamu kenapa kayak gini. Iya, Ustazah. Nah, ternyata kebingunganku terhadap dirimu adalah cerminan kamu pun bingung dengan dirimu. Iya, Ustazah. Pernah nggak kamu didudukin kayak gini berdua atau berberapa untuk melakukan hal-hal kayak gini? Tanya jawab yang dicecer kayak gini. Pernah nggak? Mungkin ketika ujian lisan di pondok, Ustazah. Oh, kamu Tapi ditanya-tanya kayak tidak gini. ini. Tidak seapa. Tidak selengkap ini. Tidak selengkap ini apa tidak sereceh ini? Tidak selengkap. Lengkap. Ini buat aku receh loh. Kayak apa yang kamu pikirin? Emosi apa yang kamu rasain? Pertanyaan-pertanyaan yang apa sih yang orang nggak terlalu peduli-peduli amat gitu loh sama perasaan. Emang kenapa kalau kamu takut? Mungkin ini obrolan kayak bestie sama bestie. Emang lu takut apa? Emang kalau kayak gitu gimana? Orang-orang suka gibah gitu. Aku suka gibah soalnya. Tapi kayaknya saya emang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan seperti barusan, Ustazah. Betul, karena memang kamu perlu diterapi.
Iya, Ustazah. Karena fokus kefokusannya sangat kurang, Ustazah. Ya, itu kan PR sebenarnya. Itu tuh ada hal yang Iya. harus kamu kenali. Kenapa kok kamu nggak bisa fokus? Makanya eh, sebagai sebagai yang punya Mastia Institute dan aku punya basic di kesehatan mental, pembelajaran di Mastia Institute itu berbasis mental juga. One on one Iya, kayak gini tuh one on one untuk pembelajaran bagaimana mengenali jiwa kamu. Terus aku tuh banyak aktingnya loh di kelas. Termasuk di sesi-sesi kayak gini pun ada aktingnya. Sengaja aku tanya bikin kamu gemeter. Terus aku tahu kapan coba aku tenang dulu biar kamu berpikir dulu. Sesadar itu aku memposisikan diri. Itu juga bentuk caraku untuk menerapi kamu. Walaupun mungkin kamu tidak akan sesembuh kalau kamu ngambil sesi terapi khusus gitu. Ini kan karena kebutuhannya untuk mau siapin bahan ajar gitu ya. iya, Ustazah. Jadi eh, aku spill lah kondisi kamu tuh sebenarnya sama kayak orang yang lagi sakit fisik. Aku pun sama. Ketika aku berhadapan dengan mungkin guru aku akan posisinya kayak kamu. Tapi kita juga harus tahu apa yang bisa bikin kita tenang. Nah, kamu di dalam proses tahu nih apa yang bisa bikin kamu tenang. Sekarang nih, kalau Hmm. diukur dari sesi 5-10 menit pertama dengan sekarang emosi kamu itu em, di bagian ketenangan. Ketenangan dari 1 sampai 10. Yang satu paling tidak tenang, 10 paling tenang. Kamu kira-kira bisa mengukur di angka berapa? 10, Ustazah. Masa sih? Sekarang tenang. Iya, Kalau tadi di angka berapa yang aku tanya-tanya sampai kamu jawab, aku khawatir ada ketakutan. di angka 5, Ustazah. Hmm. Nah, sekarang aku mau nanya. Kenali baik-baik pertanyaan aku, kenali baik-baik, pahami baik-baik pertanyaan aku, kenali baik-baik kondisi kamu, baru jawab. Apa yang bikin kamu bisa naik skala ketenangannya dari 5 ke 10? Mengobrol banyak, Ustazah. Apakah dengan ngobrol banyak kamu bisa tenang? Atau dengan siapa kamu ngobrol? Cara orang yang sedang jadi teman ngobrolmu itu berbicara? Atau apa? Karena kalau buat aku, tidak selalu setiap obrolan itu menyenangkan dan menenangkan. Kadang banyak ngobrol bikin aku pusing. Apa benar Dengan dengan cara, banyak ngobrol? dengan antum ngajak ngobrol itu membuat saya jadi semakin tenang, Ustazah. Karena Bagian mana? Bagian mana yang bikin kamu tenang? Cara semua aku ngobrol pertanyaan sambil gini. Coba kenali baik-baik. Yang bikin kamu tenang dengan itu cara cara yang antum bagian mananya? Aku ngobrol sambil gini. mengajak, ya mengobrol seperti ini antum membuat suasana menjadi terasa lebih tenang, Ustazah. Paham. Cara aku ngomong sebelah mana yang bikin kamu tenang? Nih, bagian-bagian dari aku ngobrol sama kamu. Satu, aku kasih jeda buat kamu mikir. Dua, suara aku ada tegasnya, ada turunnya. Tiga, aku sedang tidak melotot. Empat, Semuanya. sabar. Belum, aku belum suruh kamu ngomong. Kenapa sekarang kamu lebih pengen banget ngomong? Coba. Karena sudah tenang, Ustazah. Nah, ketenangan itu jangan tunggu dipancing sama orang.
Ntar kalau aku Iya, meninggal, kamu Ustazah. nggak tenang-tenang. Karena nggak ada pemantiknya. Jadi kamu harus menjadi seperti apa yang aku lakukan. Dan itu kamu lakukan buat diri kamu. Mhm. Gitu. Ngapain kamu lama-lama di Mastia Institute? Kamu nggak plagiasi cara aku mengajar. Cara aku menghadapi orang. Ya orangnya ya Mhm. kamu-kamu juga kan. Iya, Ustazah. Kadang ya aku melihat kayak, kamu tahu nggak coach-coach di Mastia Institute itu ada usianya yang udah 6 tahun loh di Mastia Institute. Iya, Apa yang Ustazah. mereka cari coba? Ngaji udah bener. Nada udah pada bisa. Yang bikin mereka bertahan itu salah satunya adalah mau ngeliat cara aku menghadapi orang. Jadi bukan tentang aku mau bacaanku benar. Udah benar soalnya. Tapi Iya, Ustazah. menghadapi manusia itu beda-beda soalnya. Apalagi anggota Mastia Institute bertambah terus. Beda manusia lagi. Beda lagi cara menghadapinya. Itu yang kamu pelajari. Harusnya. Karena kan ini kelas guru. Kelas guru tuh bukan kelas jadi murid. Kelas mengasah skill mengajar. Nah, yang kamu harus pelajari dari aku selain baca Quran bener, ada nada-nadanya. Cara ngadepin murid. Itu yang harus kamu pelajari pelan-pelan. Dan teliti. Kayak sesi kayak gini nih. Nggak ada baca Qurannya. Nggak ada teori tahsinnya. Tapi mengasah skill kamu sebagai guru. Nanti cara aku ngomong ke kamu nih, kamu boleh tuh pakai untuk kamu ngomong ke diri kamu. Kamu ngomong ke murid kamu. Misalnya dia kok nggak berkembang sih, udah diajarin juga bertahun-tahun kok dia nggak bisa-bisa. Kamu kenapa soal ini? Aku nggak bisa soalnya aku ngerasa suaraku nggak bagus. Misalnya kamu ngajarin seni, suaraku nggak bagus. Emang menurut kamu suara bagus tuh kayak apa sih? Tinggi? Apa ngerti nada? Misalnya dia jawab suara tinggi. Berarti kamu teriakin teman kamu itu suaramu bagus. Kan nadanya tinggi juga tuh. Masuk akal nggak Iya. pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Iya, Ustazah. Nah, itu belajar mikir. Belajar mikir. Berarti Iya, selama ini kamu Ustazah gak memang mikir harus. dong. Iya, kurang fokus, Ustazah. Jadi memang mikirnya kurang juga. Ya, itu kondisi itu bisa bisa karena memang kondisi otak kamu yang sedang kenapa-napa. Bisa juga memang kondisi lingkungan kamu yang membuat kamu jadi mudah sekali terdistraksi. Semuanya ada alasan. Kalau kamu mau periksa berarti bisa ke psikolog, psikiater. Mengambil sesi lah, sesi mengenali emosi kamu. Karena kita semua manusia itu punya sakit, punya obat. Sakitnya itu ada sakit fisiknya, ada sakit psikisnya. Dan nggak apa-apa sakit psikis itu bukan berarti gila, karena banyak banyak banget penyakit psikis. Sama kayak fisik. Sakit fisik itu bukan berarti GERD atau um, kanker, naudzubillah min dzalik ya. Ya punya kuku cantengan juga itu sakit kan, sakit fisik. Iya, Ustazah. Kena minyak panas itu juga sakit fisik. Jadi jangan pernah merasa hina hanya karena kamu dibilang kamu sakit psikis nih. Karena sakit psikis yang mana dulu? Cemas itu sakit loh. Tapi cemas yang kayak gimana? Yang bener-bener ini udah bahaya banget nih. Kalau nggak ditolong nih bisa bikin ngarahnya ke gila atau apa gitu. Tapi kalau cemas, aku cemas nih soalnya aku baru lihat orang tabrakan di depan gitu. Ya wajar lah. Jadi ada tingkatannya. Aku berani ngomong kayak gini supaya aku pengen bilang ke kamu, kamu sedang tidak baik-baik saja. Kondisi fokus kamu tuh nggak oke. Kamu butuh Iya, treatment Ustazah. yang pelan-pelan. Semakin aku melotot, semakin kamu panik. Tapi kapan Iya. kamu bisa berpikir cepat kalau kamu nggak dikasih satu hal yang, ya stimulasi lah. Kamu tuh harus dikasih stimulasi supaya bisa berpikir cepat. Kalau nggak lelet banget kamu. Iya, Ustazah lelet banget, Ustazah. Memang keseharian juga, Ustazah memang benar-benar lelet. Ya Itu Allah. bukan hal yang baik, jangan bangga.
Harus Ya. diperbaiki ya Ustazah. Iya, haruslah bismillah. Karena Oke, tertinggal, sangat tertinggal. tapi jangan diulang-ulang kalimat kayak gitu. Itu jadi doa loh. Apalagi kamu insya Allah ahlul Quran, guru Amin. Quran. Jangan sampai kamu sering ngatain diri kamu sendiri nggak baik-baik. Sadar iya, jangan diwiridin mulu. Wirid itu sesuatu yang diulang-ulang. Aku emang lelet banget. Aku Iya, emang sampai diomelin mulu. Ngapain kamu ulang-ulang terus? Jadi doa ntar. iya, iya. Oke? Paham Ustazah. Oke, gitu aja lah ya. Waktu udah mau habis nih. Iya Ustazah. Ini kamu nyaman nggak kalau aku tetap publikasi untuk jadi bahan Nyaman belajar banget buat teman-teman? Ustazah karena selama ini kayaknya aku emang butuh banget kayak ngobrol seperti ini. Jarang banget Ustazah. Kasian. Kayaknya Tapi pertama kali deh Ustazah ini kayak sama antum kayak gini. Jadi tentang pribadi gitu, tentang ya eh, untuk lebih sadar gitu Ustazah. tapi kamu Jarang, saya tersenyum nggak? kayaknya belum pernah deh Ustazah, belum pernah. Aku kayaknya lebih banyak diem gitu Ustazah. Kayaknya sama suami juga Ustazah. Jarang ngobrol kayak gini. Ya udah, ya soalnya suami kamu bukan terapis. Iya Ustazah. Paham. Ya, kalau misalnya apa namanya kondisi kayak gini membantu kamu biar lebih tenang, kamu coba pelajari lagi teknik-teknik kita ngobrol. Kamu bisa kok lakukan itu buat diri kamu sendiri. Kenapa ya aku kayak gini? Kenapa ya? Emang kenapa kalau misalnya aku kayak gini? Ya udah kayak kayak kejawab kayak tadi tuh. Emang kenapa kalau Iya, misalnya aku takut ketemu mertua? Kalau takut dipukulin. Emang kenapa kalau dipukulin? Ya nggak boleh lah. Nggak jadi nikah kalau gitu. Ya udah, selesai. Jadi satu iya demi satu Ustazah. problem kamu tuh kamu tahu gitu. Dan kamu udah selesaikan. Selesaikan tuh nggak perlu pakai fisik. Selesaikan di kepala kamu. Kepala kamu tuh berisik banget soalnya. Tapi berisiknya tuh nggak ada ujungnya. Kayak ya pokoknya gitulah. Ya udahlah. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi kamu makanya males mikir. Makanya males mikir, males gerak. Iya Ustazah. Ya Allah, aku banget. Udah, diam. Nggak boleh. Ini validasinya cukup sekali. Jangan diulang-ulang. Jangan sampai jadi Iya doa. Ustazah. Paham. Oke. Okay? Nah, aku mau tanya satu lagi. Ini video boleh dipublikasi nggak untuk nanti jadi tontonan umum sebagai bahan belajar? Atau kamu malu? Boleh Ustazah. Boleh kan? Ridho. Iya, Oke, okay. Ridho. Oke. Okay. Kamu nonton ulang ya, biar lihat ekspresi kamu. Oke Iya deh. Ustazah. Ini dah. Makasih banyak. Tolong jangan takut-takut lagi sama aku, walaupun aku Iya selalu acting Ustazah. bikin orang takut. Iya Tapi kamu Ustazah. jadi tahu kan kapan harus bikin suasana jadi tegang, kapan harus rileks. Itu ada ilmunya dan kamu akan dapat di sini kalau kamu teliti. Karena aku spill itu tidak dalam bentuk teori. Tapi apa yang aku lakukan ke kamu di kelas. Itu dipelajari, maksudnya diteliti. Oh iya ya, aku kalau sama orang ini kok ada orang yang bilang, ada anggota Mastia Institute yang bilang, kok sama ini kesalahannya nggak ditegur sih? Kalau aku kok ditegur banget sih, padahal sama bacanya gitu. Kayak misalnya aku negor di kamu kaf, kok yang karena nggak ada hamsnya, kok yang ini nggak ada hamsnya nggak aku tegur. Aku lagi mempelajari bagian mana yang lebih kronis di orang itu, yang aku harus lebih prioritasin. Nah itu tuh aku nggak ngomong, tapi lihat dari cara aku menghadapi dia, kamu jadikan itu sebagai tambahan metode pembelajaran. Gitu ya. Iya Pelan-pelan Ustazah. doain diri kamu, doain diri kamu yang rajin. Iya Ustazah. Oke. Okay? Udah, semoga tidak sakit hati ya. Enggak Ustazah. Ya udah. Oke, okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma anta bihamdika astaghfiruka wa asyhadu an atubu la ilaik. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Makasih juga. banyak Ustazah. Sama-sama. Sehat selalu ya. Oke. Assalamualaikum. Iya Ustazah. Salam.